Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sembari kita beriktikaf, kita lanjutkan pengajian kita ba'dal maghrib ini untuk mengulang kaji dalam rangka memantapkan dan melestarikan serta merawat iman, amalan, mencari ridha Allah supaya tidak pernah kabur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada malam ini kembali kita mencoba melihat berkaitan dengan masalah keluarga, karena persoalan keluarga enggak pernah habis-habisnya dalam kehidupan ini. Ada saja baik yang menyangkut antara hubungan kita dengan isteri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan orang tua dan dengan martua, hubungan kita dengan lingkungan yang penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan. Yang pertama-tama kita harus tahu tujuan syarak yang diungkapkan oleh Syekh As-Satibi sebagai hifdun nasal, memelihara keturunan. Sebenarnya kita harus paskan dalam jiwa kita tujuan daripada sebuah rumah tangga itu apa yang ingin kita peroleh dan yang harus kita perjuangkan. Salah-salah dikatanya oleh tamu kahwin nak ada mit tujuan hana mempunyai tujuan je tamu kahwin beik tak belau motor. Nyo tamu kahwin beik tak pegak rumah. Nyo tamu kahwin untuk dikatanya nyo kiban cara benar tanah benar. Itu apakah tujuan atau itu adalah wasilah untuk mencapai tujuan? Sehingga menyohanampu tujuan, apa saja fasilitas yang selalu dibutuhkan dalam kehidupan ini tak pernah untuk kita dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan itu sendiri. Kalau kita baca di dalam Saripati yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Sirus Salikin, paling kurang ada 5 tujuan dalam sebuah rumah tangga atau dari sebuah perkahwinan. 5 buah kita nyok target, 5 buah manfaat dan faedah yang harus kita nyok temeng dalam rangka kita nyok hidup berkeluarga atau tujuan perkahwinan, tujuan mengkahwin, tujuan menikah ataupun sasaran yang ingin kita dapatkan dengan menikah itu sendiri. Ya, di antaranya yang pertama pernah kita sampaikan, tujuan yang pertama adalah supaya ada keturunan. Mekawin tujuan anak-anak. Ya, jadi karena itu tujuan Islam.
secara umum tujuan orang yang kahwin ingin adanya keturunan, menghasilkan anak supaya anak itu adalah tidak sunyi alam ini daripada manusia. Kepung anak mekawin mandum. Temahan je nana kon jalan kahwin. Karena kalau orang tanpa ada ikatan nikah, kalau tidak kahwin, lantas mereka manusia berkembang biak seperti berkembang biaknya para binatang, maka anak itu tidak menjadi sebagai penerus khalifah di bumi, tidak menjadi sebagai pengganti daripada orang-orang yang akan bertanggungjawab di bumi ini menjalankan kekhalifah. Syarak juga demikian, untuk meneruskan ada keturunan. Satu, setelah ada keturunan, ada tujuan yang paling hakiki secara personal atau secara khusus kepada seorang laki-laki yang sudah kahwin. Apa tujuan? Untuk dengan manfaat anak itu. Karena masing-masing kita ingin mengambil manfaat daripada anak itu. Bukan manfaat anak untuk dia lebih hebat dan lebih kaya hidup ke depan. Tapi targetnya agar anak ini sebagai modal dan simpanan untuk amalan kita setelah kita tinggalkan dunia ini. Hikmah dengan bermacam-macam ada perkahwinan sehingga le urang dunianya tidak pernah untuk kita fikir bahawa menyo kala tat bumonyo kapunah ngau urang tu nyo bumonyo mati de urang mandum. Itu hikmah yang Allah berikan. Di saat manusia hanya 2 orang dulu di bumi ini, tidak juga memiliki kekayaan yang hebat. Makan cukup. Dan makanan tidak seenak yang kita makan sekarang, yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dulu. Tahun-tahun 80-an, menyobatau ditanya, nyo jundupuk masjid nyo menyona urang hana lebih menyona mulai berubah rumah. Tapi watenya urang lagi nyanci udip hana cid. Memang Allah gebi rezeki, na jalan Allah gebi rezeki. Ana tingat tu rojeh truk bak boh jamai je kepeng. San itu belum terfikirkan bahawa sampai boh jamai kling rupanya kaya urang. Jamai hana malai je kepeng. Nak terbayang jino uroje bolona ina pajo-pajo musanggra tak-tak gumu berpot je tanya pajo le kalau tu bau putih mana ciri kena. Kalau tahun 80-an yang Baudrian Hanayum punya melabu tabat-tabat ni nan to yang pilih yang kenyang pemilik je pulang rumah go pulang lampu rumah pulau utun. Sekarang tak bisa lagi. Semakin banyak orang, ternyata juga semakin enak dimakan. Gizi lebih hebat sekarang dari dulu. Padahal di tumpuk masjid sekarang sudah 4,000 penduduk lebih. Dari 40 sudah 40,000. Entah 4,000 kakak. Bayangkan. Nyo menyambut tamah urang sampai ube tumpuk masjid nyo tinggal urang kon peribai. 40,000 tetap tidak lapar. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Itu hak itu janji Allah. Pemantang yang melata jangankan manusia semuanya ada rezeki. Itu hikmah. Maka tak pernah takut bahawa kita disuruh terus banyak orang. Yang mati tak mati juga, walaupun tak seimbang antara yang mati dengan yang lahir. Mungkin lebih ramai. Tapi di situ adalah hikmah daripada ketauhidan untuk kita lebih meyakini keesaan Allah. Dengan ada anak, manfaat ketanyo target tujuan nana
agar anak ini menjadi orang yang akan mendoakan kita setelah kita mati. Itu target. Bukan anak yang punya kekayaan mewah dan kebanggaan setelah kita mati. Yang target katanya, kita sudah meninggal dunia, apa saja yang ia doakan sampai kepada kita. Dan itu yang kita ingin peroleh dengan kahwin. Yang kedua, dengan ada anak dan Allah menguji anak kita kecil diambil, tak sempat dia berdoa, tak sempat kita didik, maka siapa saja, kata Rasul, yang punya anak dan meninggal dunia sebelum ia memayis, maka ia akan menuntun orang tuanya sampai ke syurga. Inna tifla yajri bi abawaihi ilal jannah. Anak kecil itu menuntun dan menarik akan dua ibu bapanya ke dalam syurga. Nah, dalam hadis Rasulullah mengingatkan, innal mauluda yuqalu lahu adkhilil jannah fayaqifu ala babil jannah fayudillu mahabbatan ay mumathilan ghaidan wa ghadban fayaqulu la adkhilil jannah la adkhulil jannah illa wa abawai ma'i fayuqalu udkhulu abawaihi ma'ah. Anak kecil yang meninggal ni umit tanya sedih, tapi nyan adalah fidak, penebus kita. Yang kerja akan penebus anak itu. Anak yang meninggal dunia masih kecil, saat itu dikatakan, masuklah kalian ke syurga. Maka ia berhenti di pintu syurga dan bernaung ia di sana. Padahal ia dalam keadaan penuh kecemasan dan kemarahan. Artinya penuh ia dengan sangat marah. Lantas ia berkata, tiada aku masuk akan syurga melainkan dua orang tuaku bersamaku. Nah, maka kata malaikat yang menunggu di pintu syurga itu, masukkan oleh kamu akan dua ibu bapamu beserta dengannya ke dalam syurga. Pertama, dua orang syik kata dalam syurga. Wahai malaikat, nyan ban raya Allah berikan syafaat andai kata anak getanya yang ubud awai gecok yang kalau benar dosa. Nyo yang memasalah anak getanya yang jiti mengraya saja getanya. Menyo hana itu mengraya, hana itu mentaklif saja getanya, nyo adalah sebagai kafarat ke getanya. Iji akan dipreh dua orang cik ji. Memang menyo orang cik ji prehnya menyo orang cik yang betul-betul ingin anak yang kecil, tapi Allah tak memberi kesempatan kepadanya untuk membimbing agar menjadi anak yang saleh. Menyonan yang targetnya. Ya. Tapi anak yang besar di tangan kita, sampai dia kita kawinkan, sampai dia beranak cucu lagi, ini tergantung kepada kita. Jihad yang paling besar adalah membimbing dan mengasuhnya, menjaganya agar menjadi hamba yang saleh, agar dia berdoa kepada kita. Tapi kalau tidak arah ke sana, sudah salah menggunakan anak. Hana manfaat kegedanyo anaknya. Walaupun dalam pendapat yang sahih dan menurut Imam Ghazali, dekedi anak gedanyo habis usaha, habis susah, habis payah, habis harta, habis tenaga, habis pikiran. Bak tabina haji.
Hanjut jika hamba Allah. Jut ke lamit syaitan. Tetap iji lagi draw. Tahu usah. Dalam pendapat yang kuat. Dosa anak itu tidak mengimbas kepada dua ibu bapanya. Tapi dengan catatan anak itu kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membentuk agar dia menjadi anak yang saleh. Untuk jid Quran mentang habis tengku mesti peluh draw, habis bulukat mesti peluh boidang, petun kenokon, petun habis on juama hanjut cibut. Dia tiap malam dilumpat pagi. Tayu saja tengku jitung iak lantika. Olehnya bawah mana tengku ji pupluang iji. Ya. Menyom kajem bawah mana menyodok tingkat hilap tengku yak puplau tebarang ke head. Jadi haik terbayangkan. Tapi kita sudah berusaha hanjut ini kadang matin ibabah orang lain tamai lah ke dia hanjut ini tapi hana putus asa sampai dia balik. Taklif. Kabeh urusan. Menyajih menjadi orang yang tidak taat kepada Allah, pelaku maksiat segala macam. Pendapat menurut Imam Ghazali tidak berimbas dosa yang dia lakukan menyokatip usaha getanya untuk tapu wawa di getanya wate tahu. Oleh kerana demikian baik keputus asa habis usaha anak karaya memang hanjitim memang kon getanya mentang. Nabi Nuh lagi nyanci bagaimana pupurumah gati baik le tingkat ni pupurumah gati tidra gabe pun. Ini didasarkan pada firman Allah wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidak menjadi dosa terhadap dosa orang lain daripada orang yang meninggal itu. Dosa orang lain hanya ke dosa katanya. Tapi amalan orang lain karena jerih katanya itu mentemang. Atau anak amalan God anak mentemang katanya. Amalan God katanya ke orang lain sampai orang lain gak amaikan atau petunjuk katanya juga menjadi ilmu yang tafa'u bih. Ini dasarnya waladin salihin yad'ulah. Ya. Pada satu hadis disebutkan Rasulullah mengingatkan man mata lahu salasatun lam yablaghu lahunsa adakhalahul jannah bifadlih wa rahmati iyyahum. Bila ya Rasulullah wa isnani qal wa isnani kata Rasul. Barang siapa meninggal dunia 3 orang anak kecil yang belum sampai mereka itu usaha ataupun usia yang ia untuk ditaklifkan hukum, belum sampai kepada ia dikhitab dosa, maka dimasukkan akan dia oleh Allah ke dalam syurga dengan anugerah anak kecil itu dan dengan rahmatnya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jikalau yang meninggal gak sampai 3 hanya 2 orang? Jawab Rasulullah, juga walaupun 2 orang anak yang meninggal juga masuk syurga ia dengan rahmat dan juga kasih Allah kerana sebab dengan anak kecil itu walaupun tidak sampai 3. Ini manfaat pertama. Oleh kerana demikian target perkahwinan dengan segenap perjuangan yang sangat dahsyat dan berat hari ini. Tujuan adalah untuk menciptakan dan melahirkan yang saleh dan kelanjutan daripada memakmurkan bumi dengan orang-orang yang saleh. Nyo bagi kita umat Islam mandum target. Umat Islam mandum target. Kon sekedar nak. Oleh kerana demikian kalau ini sebagai target, senantiasa di saat kita ingin untuk membimbing mereka, di saat kecil targetnya ini. Andai kata dia sudah besar, maka harus menjadi pijakan katanya juga nyo.
Orangnya peng tu na hebatat na sekolah kedoktoran di Medan. Anak katanya carong tatat. Sabi-sabi untuk mentemeng iji ranking sa. Anak inang bedah tak ajuk Medan. Bak kedoktoran. Ini targetnya juga harus ingat. Kita anak itu tanggungjawab menjadi anak yang saleh. Bukan anak yang bisa terpengaruh dengan lingkungan di mana dia berada. Maka yang harus kita perhatikan, kon hanjut tak ajuk sekolah haji. Menyaijak kedrawai kajilah hanjut yang adalah anak muhrim menyani nau. Hek bacut anak nau. Menyagetanya amalkan agama hek walaupun berhai tak haji. Berhe ubay berhe tapi ujung buah klik itu. Berhe ubay berhe tapi yang mudah korban mereka. Walaupun jino kadang-kadang anak ini lebih hebat dari anak agam. Gaya. Bahonda benda ni mehonda pada tu. So tajam anak ini mehonda dengan anak agam. Hebat je. Ada kalau nyam kai pugot menu nya anak ini. Anak agam kadang-kadang lebih sehat. Padahal menyahihi keribu dan mereman anak agam. Tapi ada mereman anak ini lah. Pajan nanti baru klik. Karubah. Karubah. Udara kanali. Rok kabukah baru klik itu demam. Adik bat bunuh anak ter ke klik. Water rubah baru klik. Berat. Maka dalam hal ini, andai kata kita ingin untuk sekolahkan anak perempuan, menurut saya, barulah dengan Allah, walaupun ino anak inong kabehe-behedat, handlah katanya orang syik dengan Allah dalam mendidik dia, menyota perlu juga nanti jak karo. Mam, habis belanja baca payah ada intan. Atau dah yuai intan, bak adik je, atau bak adun je, atau bak pakwa je, terserah yang mati dalam kategori muhrim. Jadi tanya baik kajian perti benar muhrim baca wajib mentong. Menyojak belanja Medan hana pedumun muhrim jak laju tengah-tengah malam tidur kucang aju ke dia. Ya. Ini padahal kan jak wajib mentong ada nama jak musafir harus nak muhrim. Perumah di Menanjit. Kena kita tanggungjawab ke perumah. Perumah sebagai reproduksi ataupun pabrik tempat peraya benih. Hana tak jaga, atas lahir menurut pabrik. Ya, bukan menurut indunya. Yang induk atas katanya. Nasab bak katanya yang agam. Tapi proses berkembang biak na bak urina. Maka urina untuknya, maka gefen fatfar. Katabu bijeh bak tempat yang god. Kepada Rasulullah. Baik katabu dalam ngom minan habis pajuh itiku. Yang bijeh yang kaime dan tanyo yang god nyagam tabu bak tempat tabu yang god. Baik sajan tikuh, sajan mirik hinan dan tabu. Lima tabu tengok kabeh pupuluh mirik tu. Makanya segala tujuan berkahwinnya maka juga menyangkut dengan proses pengenalan awal sangat sensitif dan sangat krusial dalam Islam untuk disuruh lihat. Karena kitanya ingin untuk adanya ibu yang salihah bisa melahirkan anak yang saleh dan salihah. Jadi masuk kurina tu. Hal-hal yang tanggap anak masalah biasa itu tidak boleh dibiasakan. Tapi membiasakan yang baik itu yang bagus. Kibanjit le taintat, olehnya tak peduk lam ide. Pat tak peduk. Di lingkungan seperti apa dan siapa penanggung jawabnya. Nyo tak rasa orangnya orang. Tak rasa orangnya. Nyo elok temawainya kota sudah menjadi kota pelajar. Perguruan tinggi di Lok Semawai orangnya yang negeri mentong leh. Ada Unima, ada IAIN, ada Poli. Yang swasta hana 2 bilion lebih. Kujai. Ya.
Nah mahasiswa seandainya kan COVID nyo hino rap sadit penduduk lo temawai dengan mahasiswa yang tinggal lo temawai. Kalau tadi jumlah. Menyohanal uroji makmu kita nyo dengan perusahaan jino, makmu urang kita nyo ada gemekat dengan somai yang lagu kerana le mahasiswa. Dari Medan, dari Padang, dari Jakarta, dari Banda Aceh, dari PD, dari Genum sempat mendung. Nyan tengku yang paling hek itu orangnya. Apakah orang tuanya yang saat ia bawa kemari dia jadi rumah kos dan dia taruh anak perempuannya, siapa penanggung jawab? Nyan menyabarakan hana je malam posiplu haru. Yang posa malam tawad uluk temawai. Takalan yang mantong pau berakah Arab mata alasan dengan masih belajar kelompok. Yang pakampung. Idi. Ika pakampung nak. Langsa. Ika. Kami Medan. Karena nak wawat. Mengapa mereka berani wawat dan kapan-kapan suka dia pulang lebih dibuat kadang-kadang awal nak agam tengok dengan tengok ji. Karena mereka oleh orang tuanya bawa kemari, dia tidak pernah untuk menjaga anaknya, dia titip sama siapa sebagai penanggung jawab karena dia jauh. Bagaimana kalau kita anak kita di Banda Aceh, kita nyumpat, Bajan tak jaga haji, sama siapa kita titip dia? Kalau perempuan menyoagam, lah, karena tanggungjawab kita balik, terah kena, hanaga pahule, baik awal di rumah, jujurnya agam. Kami tak rezeki kerana. Pernah saya ingatkan dulu. Kalau kita kembali kepada masalah kehidupan masyarakat kita, kita harus tahu, anak harus tahu bahawa batas kewajiban orang tua membimbing, mendidik dan mengayomi serta memberi nafkah dan memberi pendidikan, kesihatan kepada anak, batasnya kalau laki sampai dengan balik. Kau balik, kaji minta rezeki kira urusan rawai. Tapi kalau minta rezeki, tabi di ketanya belanja. Tak minta, tu tajuk belanja kerja. Jak sekolah tu. Jak ber tu. Nyan berdepa yang gejuk di urun cik, nyan kan kewajiban. Menyak anak-anak kamu yang muda-muda, yang tengah jak kuliah getepa, ya harga nyan, yang gejuk belanja nyan kan kewajiban ke kah? Pucit? Nyan adalah hibah urunsi di luar kewajiban. Getun draw ke, ke draw getuk di laut Jepang, keji ke anak ke belau ti patu sampai 500 ribu. Kena bak doktoran dengan kuliah. Ke draw ke baje menyona gento 3 orang raya 3. Yang ka bekah gecap, yang ka anak ke bumi kilat, bumi hai dan bujak geti-geti menolong. Bek minder dengan kawan masuk kuliah. Nyan ayahnya yang gejuk di ayahnya kon kewajiban nyan sehingga anak mit jak kuliah nyan yang ka balik maka di anak mit nyan walaupun ia haji kaya iji kalau nak usaha dan iji jet tamang fitrah. Dan kira anak mit fakir karena sedang menuntut dan ia belum ada usaha. Ya, nah tindak lanjutnya harus ingat. Memang nyankan kewajiban ulun si hibah bab hibah hendaklah dituntut walaupun kon wajib, tetapi itu adalah bahkan pendapat ulama sebagian wajib menyokan hibah kerana sunat dan hendaklah kalian taswiyah sama antara anak-anak memandum anak benar hibah yang berojak atikulah hibah cit yang galak belara lemah hibah lemah yang galak jai kuliah hibah biaya kuliah, hibah pengkos segala macam. Yang haik jak sekolah batas tiga yang kerja di kampung atau apa sawit hibah tanah ngai Pulau Sawit. Bek yang jak sekolah berjuta-juta bahkan tak caklah anak tu yang dibantu getanya di rumah minta kerja. Anak iwa untuk dia meninggal katanya atai iwa iji dengan motor mewah kerana iji kapanjang sekolah. Metau hanjur ada orang yang tukang jakoh sawit jaman yumbo sawit anai paju kena kirim kerja. Anak yang kerana iji bantu urun cik di kampung.
Oleh bandu runcik jauh kana tu yang jai kula. Yang tukar jaga nuhun. Yang gagan kot baik pajuh ke dah pulau. Nah yang kongkot yang ka mati yang ka sapu mata nyan mentang ka pajuh nu. Ya, menyamut mengkut dudung yang gagal timban bebe sampai pulau Bandung. Orang kuliah ada akak ke, abang ke. Ika baik mengka pajuh baik. Baik ni ablau tangan baru tabah. Ikannya udung cuat mentau. Kedua pajuh udung cuat. Nyan ban. Itanya urang si nyan kata pegang. Cukup kawan yang kaya anak mentemeng le pusaka yang gatian mentemeng ni. Nyan ni dengan le tabi dikatanya watai udip drawata. Hana tabi kepada watai udip drawata nyan kon agama hanadil. Tahu je hanadil? Drawata tanya urang si hanadil. Yang jadi kula ti patu lagak blo honda dalam yang hana jak sapu megetangan hangkong. Alenya yu akoh na lemo, oleh raya lemo publo, yum lemo kan itu mengnit mai di lam jolam kedai ibah. Ibah kedai puat amak hiji hitam tapuna meninggal kita nyok jiwa. Bailai ni motor anak itu kena kai bre. Hai nyan menghai nyan menyom curih nak kedudit. Nyan hantip peng ka kerja kapot tawit 3 minggu ngan taji. Ipikir bila motornya hana utaha ada oi. Ana itu pu iro ada oi de lambat tawit atau berokon. Yang Allah beri kepada ahli waris secara adil. Karena Allah beri yang kita tinggal. Kita yang hana adil tapi kerana hana pernah tak samakan. Tak anggap menyojok rumah yang kena rumah jok. Jih yang tajuk orang kuliah tapi fikirnya adalah kewajiban kon. Begitu pun dana yang kerja baik poya-poya. Aku kerana nak tanya yang muda-muda nama apa cian 20 pejun mentangan chip lah menghinan segala macam ipike ya haji ala TV dong ya pupah haji kena hana hemat Honda tip laga-laga menyahana belum Honda laga ikut kuliah li tang kuliahnya atayah ya karena dikatanya terlampau manja bak tak sayang. Apakah sayang seperti itu sudah tepat untuk menjadi anak yang saleh? Tidak. Nanti akan tersinggung di antara anak kita yang setengah mati. Wate ubena tanah yang anak di kampung pula sawit, yang pula pinang, mandum je pula. Tapi kau tadi, kenai pula apa tanah ya, hanya dah pegang tanah je. Inilah yang tak adil.